Halo semuanya, kembali lagi sama aku Stefani Febi, NPM 4419210001. Nah, hari ini aku akan menunjukkan nih gimana sih cara melakukan sales O2C, order to cash. Nah, jadi kalian kalau pengen tahu langsung aja ya, jangan di skip videonya. Nah, jadi aku akan masuk ke Odonya. Nah, jadi ini kita menggunakan multi user ya, seperti yang sudah aku tadi di video aku yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita butuh 3 user, yaitu inventory, lalu sales, dan accounting. Nah, jadi ini kita masuk lagi ke tiga-tiganya. Kita masuk lagi. Nah, jadi ini tuh sangat mempermudah sekali ya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak usah bolak-balik login log out gitu. Accounting at furnituresfe.com. Nah, passwordnya, nah kalian juga jangan sampai lupa password kalian ya teman-teman. Ini bolehlah kita save aja, jadi biar kita nggak usah balik-balik. Kita udah masuk ke yang accounting, kita udah masuk ke invent, dan kita juga udah masuk ke sales. Oke, jadi yang pertama kalian kita akan melakukan sales order nih. Jadi kalian cek dulu ke bagian invent. Nah, ini kalian cek ke invent, terus ini klik yang inventory. Nah, abis itu kalian ke products. Nah, ini kita klik products. Nah, abis itu kalian cek nih di persediaan di gudang itu ada berapa. Nah, ini kan ada nih ya yang sudah saya tambahin gitu kemarin itu, yaitu ada drawer sisanya itu 13 unit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu sales. Nah, jadi kita akan membuat skenario gitu. Jadi ada PT yang ingin membeli di PT Furniture SFE gitu. Nah, jadi ini kita ke sales, abis itu kita ke masuk dulu ke sales. Nah, abis itu kita tunggu sebentar. Nah, abis itu nih order, terus ini quotation, ini sebenarnya udah masuk nih. Nih aku sebenarnya udah ada, cuman kita akan create baru lagi. Nah, abis itu, nah misalnya customernya PT saya nih ya, PT saya. Nah, terus kita expirationnya misalnya tanggal 29 gitu, misal tanggal 29. Nah, terus kita add a product. Nah, produknya itu misalkan yang tadi sudah kita cek nih di inventory, yaitu drawer. Nih, drawer. Nah, drawer gitu kan. Misalnya kuantitinya berapa? Kan tadi sisa 13 gitu kan. Nah, ini kita misalkan kita 5 gitu. 5, oke. Nah, habis 5 gini. Nah, ini kan udah masuk nih ya totalnya. Habis itu kita save. Nah, jadi PT saya ini ingin mengorder drawer dari PT Furniture SFE sebanyak 5 dengan total sekian. Nah, setelah itu kita save. Abis itu kita tunggu sebentar. Nah, abis sudah kita save, baru kita send by email nih. Jadi dari PT Furniture SFE ingin mengirim email ke PT saya gitu. Jadi kita tunggu bentar. Kita tunggu sebentar, memang loadingnya sedikit lama. Dia receipt-nya itu PT saya, nah dari PT Furniture. Nah, ini dia jadi kan dia mau mengirim quotation-nya. Kalau kalian tahu quotation itu penawaran gitu. Jadi dia si PT Furniture SFE ingin buat penawaran gitu. Nah, your quotation segini. Nah, mountingnya nih segini. Is already for review, do not hesitate. Nah, ini kita send aja ke PT saya gitu kan. Kita send. Nah, terus setelah di-send, nah kita kan menunggu konfirmasi dulu nih dari PT saya. Nah, selagi kita menunggu konfirmasi dari PT saya, misalnya sudah dikonfirm nih ya. Jadi skenario misalnya kita sudah dikonfirmasi gitu dari PT saya. Nah, ini kita boleh nih mengkonfirmasi gitu.
konfirmasi nih. Ini ya tuh sales order nih, dia kan berubah nih sales order. Nah terus kita, nah ini kan udah nih, udah muncul sales order. Terus kita klik nih delivery, kita klik delivery. Nah nih, ini kan udah nih 5. Nah ini kan belum nih dannya. Terus kita masuk ke menu inventory. Kita masuk menu inventory. Kita dari awal aja ya, kita misalnya ke inventory lagi. Nah terus abis itu tunggu. Abis itu kita cek ke invent nih. Misalnya tadi mana produknya? Ini produk. Tadi kan 13 ya. 13 drawer. Nah, ini masih 13 guys, masih 13. Nah, abis itu kita masuk lagi ke menu sales. Nah, ini kita edit. Nah, ini dannya kita itu. Saya dia udah 5 gitu kan, 5 dannya. Save. Nah, abis itu baru boleh tunggu, kita cek lagi invent. Itu kan kita cek lagi ke invent. Ini belum kurang atau belum gitu. Nih cek lagi ke invent. Nah, dia masih 13 ya. Nah, terus kita kembali lagi ke sales. Terus kita validate. Terus kita jadi memvalidasi kalau misalnya emang sudah dikirim itu. Nah, kita cek lagi ke invent, udah kurang atau belum nih si drawer itu. Jadi kita refresh. Nah, ini kita udah masuk di menu invent ya. Nah, terus kita lihat. Nah, udah berkurang dari 13 dipesan 5 jadi 8 gitu kan. Nah, setelah udah, kita kembali ke sales lagi. Nih, kita kembali ke sales lagi. Abis itu kita ini sales. Nah, nih dia sudah yang ini nih ya, yang tanggal 28 nih yang ini. Nih sudah statusnya itu sales order gitu. Nah, terus sekarang kita mau mengirimkan invoice ke PT saya, karena kan pasti mereka nggak mau bayar kan kalau misalnya nggak ada invoice-nya. Jadi kita harus mengirim tagihan nih. Nah, kita masuk ke menu accounting. Nah, ini kita sudah masuk ke menu accounting. Abis itu kita ke menu accounting. Ini menu accounting. Nah, setelah itu kita ke customer, terus kita ke invoice. Nah, kita nih mau nih kita create lagi. Nah, kita kan mau ngirim invoice nih ya. PT saya. Nah, PT saya. Nah, invoice date-nya itu misalkan tanggal 28 lah, misalnya tanggal 28. Nah, due date misalnya nggak, kita tanggal 29 aja. Tanggal 28, jurnalnya sales. Nah, produknya yang tadi yang SFE itu, yang drawer tadi kan dia pesen berapa tuh, dia pesen 5 kan ya. Nah, ini udah ada akunnya juga. Terus tadi dia pesen 5 kan, 5. Nah, dia pesen 5. Setelah itu kalau sudah, ini kita save dulu. Kita save. Nah, setelah kita save, terus kita nah ini kan udah bener tadi ya, 6 juta kan, sama kan kayak yang tadi. Jadi setelah dikonfirm tadi, ini PT saya ini sudah membayar nih teman-teman. Nah, karena dia statusnya sudah paid gitu kan. Nah, terus kita akan send and print. Kita klik send and print karena kita mengirim buktinya gitu kan, buktinya kalau misalnya sudah dibayar gitu. Nah, terus kita tunggu sebentar aja kok ini. Nah, ini kita mau ngirim nih ke PT saya nih. Nih, ini jadi invoice-nya nih teman-teman. Nah, di PT saya, here is your invoice gitu kan. Nih, 9 juta tuh udah dibayar gitu, sudah dibayar. Nah, terus kita send and print. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Lalu kita tunggu nih. Nah, ini kita bisa di save juga. Terus nah ini kita oke aja. Jadi itu buktinya, bukti PDF-nya. Nah, setelah itu
udah deh teman-teman kayak gitu. Terus ini kita bisa ke accounting lagi, terus ke customer invoice. Nah tuh, jadi payment statusnya itu sudah terbayar gitu teman-teman. Jadi itu dia ya, cukup sekian skenario dari order to cash. Nah semoga berguna untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.